Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembentukan penawaran dengan mengembangkan strategi produk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofal Asror. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua akan dijelaskan oleh Agnes Aprilia Dwi Francisco, dan pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Farhah, dan pemateri keempat atau pemateri terakhir akan dijelaskan oleh Alindia Lisnatul Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian strategi produk, macam-macam produk, dan klasifikasi produk. Strategi produk berasal dari dua kata, yaitu strategi dan produk. Produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, keahlian, kegunaan, atau konsumsi yang memuaskan keinginan dan kebutuhan. Sedangkan strategi ialah sesuatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Jadi untuk strategi produk itu sendiri yaitu adalah pola keputusan atau pola tindakan yang diambil perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Strategi produk adalah hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pembisnis selain strategi pemasaran. Macam-macam produk. 1. Customer goods atau organisasi konsumsi. Barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. 1. Convenience goods atau kemudahan dalam memperoleh barang-barang yang dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen tidak perlu mengeluarkan daya upaya yang sulit. Contohnya beras, gula, dan lain-lain. 2. Shopping goods, barang-barang yang dibutuhkan konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen perlu mengadakan penelitian terlebih dahulu atau perbandingan dari satu toko ke toko yang lain. Contohnya pasir, batu bata, dan lain-lain. Yang ketiga, specialty goods, barang-barang yang dibeli konsumen, di mana saat pembelian para konsumen memerlukan daya upaya khusus. Contohnya TV, mobil, dan lain-lain. Terus nomor 2, industry goods atau barang produsen, barang-barang yang dibeli untuk diperdalam lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut. 1. Bahan-bahan mentah, yaitu besi, baja, dan lain-lain. Nomor 2, bahan kebutuhan pabrik, yaitu tekstil. Yang ketiga, bahan-bahan kebutuhan operasi, contohnya bensin, solar. Terus peralatan yang vital, contohnya mesin penggiling tebu pada pabrik gula, dan lain-lain. Terus peralatan tambahan. Klasifikasi produk. Banyak klasifikasi suatu produk yang ditemukan ahli pemasaran. Di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh Kotler. Menurut Kotler, produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Berdasarkan wujudnya. Produk dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok utama, yaitu barang dan jasa. Nomor 2,
berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Nomor 3, berdasarkan tujuan konsumsi, didasarkan pada siapa konsumennya dan untuk apa produk itu dikonsumsi. Maka produk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Sekian dari pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Dwi Francisco, NIM 19072110157. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan mengenai yang pertama, tingkatan level produk. Dalam merencanakan penawaran suatu produk, pemasar perlu memahami 5 tingkat produk, yaitu yang pertama, tingkat paling dasar adalah manfaat inti, yaitu jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan, atau core benefit, name the fundamental service of benefit that customer really buying, yaitu manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen, misalnya laundry. Pada dasarnya memiliki manfaat untuk membantu orang dalam meringankan beban cuci pakaian hingga bersih dan menjadi siap pakai kembali, yaitu dengan mencuci dan menyetrika pakaian tersebut. Yang kedua, produk generik. Produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling dasar atau rancangan produk minimal dapat berfungsi, atau basic product or produk generik. Namely a basic version of the product, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Misalnya produk dasar yang disediakan untuk menunjang manfaat inti, yaitu adanya deterjen, mesin cuci, setrika, pewangi, dan pelembut pakaian, tempat untuk meringankan pakaian. Yang ketiga, pada tingkat pemasaran menyiapkan suatu produk yang diharapkan expired produk, yaitu suatu set atribut dan kondisi yang biasanya disetujui oleh pembeli ketika membeli produk tersebut. Misalnya pelanggan mengharapkan keadaan dalam toko yang bersih dan nyaman, pelayanan yang ramah dan jujur, kualitas hasil yang baik dengan budget yang minim, ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan laundry, kuantitas pakaian sama dengan awal laundry dan tidak tertukar. Yang keempat, pada tingkat keempat, pemasaran menyiapkan produk yang ditingkatkan atau produk pelengkap yang dapat memenuhi keinginan pelanggan melampaui harapan mereka. Misalnya terdapat pilihan menu dalam penyelesaian laundry seperti kilat, hitungan jam, dan biasa seperti dalam hitungan hari. Adanya pesan antar laundry, AC di toko jika pelanggan datang ke toko, sehingga pelanggan dapat menunggu laundryan dengan nyaman, serta sofa sehingga yang menunggu dapat beristirahat. Yang kelima, terdapat produk potensial produk yang mencakup semua peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami produk tersebut di masa depan, atau produk potensial yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Misalnya ada member card yang memberikan diskon setiap 10 kali laundry gratis 1 kali, serta adanya jaminan dari pihak laundry jika ada kerusakan atau kehilangan pakaian akan mengganti dari harga pakaian. Yang kedua, hierarki produk. Yang pertama, need family. Need family yaitu kebutuhan inti atau dasar yang membentuk produk family, contoh rasa aman. Yang kedua, produk family. Produk family yaitu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti atau dasar dengan tingkat efektivitas yang memadai, contohnya tabungan dan penghasilan. Yang ketiga, kelas produk. Kelas produk yaitu sekumpulan produk di dalam produk family yang dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu, misalnya instrumen finansial. Yang keempat, produk line, yaitu
sekumpulan produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat, contohnya asuransi Jawa. Yang kelima, tipe produk. Tipe produk yaitu item-item dalam suatu ini produk yang memiliki bentuk tertentu dari banyak kemungkinan bentuk produk. Misalnya asuransi jiwa berjangka. Yang keenam, merek atau brand. Merek yaitu nama yang dapat dihubungkan atau diasosialisasikan dengan satu atau lebih item dalam ini produk yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau karakter item tersebut. Contohnya asuransi Bumi Putra. Yang terakhir, 7 item. Nomor 7 item, yaitu suatu unit khusus dalam suatu merek atau produk yang dapat dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan, atau atribut lainnya. Biasanya disebut pola stock keeping unit atau varian. Yang ketiga ada strategi produk. Strategi produk di bawah ini dijelaskan hanya sebagian kecil mengenai strategi pemasaran terhadap produk baik untuk produk baru maupun pengembangan produk yang sudah ada, antara lain produk lain, yaitu kelompok produk yang berhubungan dengan erat karena fungsinya serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan lewat jenis toko yang sama, atau masuk dalam kisaran harga yang sudah ada. Contohnya suatu firm semua ada di ujung atas dari pasar, kemudian memperpanjang linknya ke bawah dengan alasan-alasannya, yaitu mungkin perusahaan itu pertama kali masuk ke kelas untuk membangun citra mutu dan memang bermaksud untuk turun ke bawah. Yang kedua, product development, yaitu suatu usaha yang direncanakan dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Partisipasi dalam perencanaan produk, ide-ide dapat muncul dari konsumen, distributor, industrial, buyer, investor, atau pabrikan. Yang ketiga, produk diversification, yaitu suatu pelunasan pemilihan barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Yang terakhir, produk life cycle, yaitu daur hidup produk, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan, NIM 19072111000006. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai materi strategi positioning produk. Terus yang kedua yaitu mengenai strategi repositioning produk, dan yang ketiga yaitu mengenai strategi overlap produk, dan yang terakhir yaitu mengenai strategi lingkup produk. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu strategi positioning produk. Strategi positioning merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran sehingga terbentuk citra atau image merek atau produk yang lebih superior dibandingkan merek atau produk pesaing. Di dalam strategi positioning terdapat 7 rancangan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, positioning berdasarkan atribut atau fitur produk, yaitu atribut positioning, di mana jalan mengasosiasikan produk dengan atribut tertentu atau fitur khusus. Terus yang kedua yaitu ada positioning berdasarkan harga dan kualitas, atau price and quality positioning, yaitu positioning yang berusaha menciptakan kesan atau cerita berkualitas tinggi lewat harga mahal, atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Terus yang ketiga yaitu positioning yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi. Terus yang keempat yaitu ada positioning berdasarkan pemakai produk atau user positioning, yaitu mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai.
Terus yang kelima yaitu ada positioning berdasarkan kelas produk tertentu atau produk kelas positioning. Terus yang keenam yaitu positioning berkenaan dengan pesaing atau kompetitor positioning, yaitu dikaitkan dengan posisi pesaing terhadap pesaing utama. Terus yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada positioning berdasarkan manfaat atau benefit positioning. Adapun tujuan dari strategi positioning adalah satu, untuk menempatkan atau memposisikan produk dalam benar konsumen sedemikian rupa sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek asing. Terus tujuan yang kedua yaitu untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggannya, yaitu seperti what we stand for, what we are, dan how we pull lines consumer to evaluate us. Materi yang kedua yaitu mengenai strategi repositioning produk. Repositioning dilaksanakan dengan jalan meninjau posisi produk dan bauran pemasaran saat ini, serta berusaha mencari posisi baru yang lebih tepat bagi produk yang bersangkutan. Sasaran utamanya adalah memperpanjang usia produk dan memperbaiki kesalahan positioning sebelumnya. Adapun hasil yang ingin dicapai dari strategi repositioning meliputi yang pertama, peningkatan pertumbuhan penjualan dan produktivitas dari pelanggan saat ini. Terus yang kedua yaitu perluasan pasar secara keseluruhan dari para pemakai baru. Jadi, perusahaan berharap dapat menempatkan produk pada jalur pertumbuhan dan profitabilitas yang meningkat. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas melalui pemanfaatan baru dari produk yang sudah ada. Materi yang ketiga yang akan saya sampaikan yaitu mengenai strategi overlap produk. Strategi ini relatif unik karena bertujuan menciptakan persaingan bagi merek tertentu milik perusahaan sendiri. Persaingan semacam ini dibentuk melalui 3 cara, antara lain peluncuran produk yang bersaing dengan produk milik perusahaan sendiri yang sudah ada. Terus yang kedua yaitu penggunaan strategi private labeling, dalam artian menjadi pemasok private label bagi distributor atau perusahaan-perusahaan lain. Terus yang terakhir yaitu menjual komponen-komponen yang dipergunakan dalam produk perusahaan sendiri kepada para pesaing. Adapun tujuan dari penerapan strategi ini yaitu ada 3. Yang pertama, menarik lebih banyak pelanggan agar membeli produk yang pada gilirannya meningkatkan pasar keseluruhan. Terus yang kedua yaitu mengupayakan pemanfaatan penuh dan menutup biaya overload. Terus yang ketiga yaitu menjual produk kepada para pesaing sehingga mampu mewujudkan skala ekonomis dan menekan biaya. Terus materi yang keempat atau yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai strategi lingkup produk. Strategi ini menyangkut perspektif terhadap bauran produk sebuah perusahaan seperti jumlah lini produk atau banyaknya item dalam setiap lini yang ditawarkan. Strategi ini diterapkan berdasarkan misi keseluruhan sebuah unit bisnis karena di dalam pernyataan misi perusahaan tercantum bisnis pokok yang digeluti. Terdapat 3 strategi yang bisa diterapkan dalam perusahaan, antara lain yang pertama, ada strategi produk tunggal, di mana strategi ini bertujuan meningkatkan skala ekonomis, efisiensi, dan daya saing dengan jalan berspesialisi pada suatu produk saja. Terus yang kedua yaitu strategi multi produk. Strategi ini bertujuan mengantisipasi resiko keusangan potensial sebuah produk tunggal dengan menambah beberapa produk lain. Terus yang terakhir yaitu strategi system of product, di mana strategi ini bertujuan meningkatkan ketergantungan pelanggan terhadap produk perusahaan sehingga mencegah pesaing masuk ke dalam pasar.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan selaku pemateri ketiga. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Risnatul Maulidia. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai strategi desain produk, strategi eliminasi produk, strategi diversifikasi produk, dan value market strategi. Strategi desain produk. Perusahaan memiliki 3 alternatif desain produk, antara lain yang pertama yaitu produk standar. Tujuan desain produk ini adalah meningkatkan skala ekonomis perusahaan melalui produksi massal. Adapun keunggulan dari produk standar adalah biaya produksi yang lebih murah dan produk dapat dipasarkan secara nasional dan lebih efisien. Yang kedua yaitu customized product, atau produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara spesifik. Desain ini lebih cocok dipilih apabila perusahaan bermaksud memanfaatkan fleksibilitas desain produk sebagai strategi bersaing menghadapi para produsen massal produk-produk standar. Yang ketiga yaitu produk standar dengan modifikasi. Desain produk ini berusaha mengkombinasikan manfaat dari dua tipe desain produk sebelumnya. Dari ketiga alternatif desain produk tersebut, perusahaan membutuhkan analisis komprehensif terhadap perspektif produk atau pasar dan pemantauan cermat atas perubahan lingkungan, khususnya perubahan teknologi. Hasil yang diharapkan dari strategi-strategi ini adalah peningkatan dalam pertumbuhan, pangsa pasar, dan laba. Selanjutnya yaitu strategi eliminasi produk. Pada hakikatnya, produk gagal atau produk yang tidak sesuai dengan portofolio produk perusahaan merupakan kandidat kuat untuk dieliminasi, karena bisa merugikan perusahaan yang bersangkutan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Eliminasi produk dilaksanakan dengan jalan mengurangi komposisi portofolio produk yang dihasilkan unit bisnis perusahaan, baik dengan cara memangkas jumlah produk dalam sebuah lini produk atau dengan jalan mendivestasi sebuah divisi atau unit bisnis. Terdapat 3 alternatif dalam strategi ini. Yang pertama yaitu harvesting, yaitu menyedot segala kemungkinan arus kas masuk selagi produk bersangkutan masih ada. Pada umumnya, strategi ini diterapkan pada produk-produk yang mengalami penurunan pangsa pasar maupun volume penjualan secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Yang kedua yaitu line simplification atau perampingan lini produk, yaitu memangkas lini produk sedemikian rupa sehingga menjadi lebih sedikit dan lebih mudah dikelola. Yang ketiga yaitu total line divestment, yaitu melepaskan produk yang tidak berkembang atau tidak sesuai dengan rencana strategi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu strategi diversifikasi produk dan value market strategi. Strategi diversifikasi produk adalah upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan, penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Diversifikasi dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu diversifikasi konsentrasi, di mana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada. Contohnya, Unilever selain memproduksi pasta gigi, juga memproduksi sikat gigi. Yang kedua yaitu diversifikasi horizontal, di mana perusahaan menambah produk-produk yang tidak berkaitan dengan produk yang telah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Contohnya yaitu ketika Procter & Gamble yang secara tradisional merupakan perusahaan sabun memasuki berbagai bisnis yang berbeda, seperti keripik kentang Pringles. Yang ketiga yaitu diversifikasi konglomerat,
di mana produk yang dihasilkan sama sekali tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada, serta dijual kepada pelanggan yang berbeda. Contohnya, Canon yang memproduksi mesin fotokopi juga memasuki pasar kamera, komputer, dan printer. Kemudian, value market strategi. Value marketing menekankan kinerja produk dan penyampaian produk atau jasa sesuai yang dijanjikan. Pada prinsipnya, value marketing bermakna penyediaan produk yang berkinerja sesuai klaim, didukung dengan layanan yang sepatutnya, disampaikan tepat waktu, dan dijual dengan harga yang dinilai sepadan dengan manfaat yang ditawarkan. Secara spesifik, alternatif value marketing strategi berupa yang pertama yaitu quality strategi. Strategi ini menekankan pentingnya ancaman total quality management, di mana kualitas didasarkan pada preferensi konsumen dan bukan atas dasar evaluasi internal. Sasarannya adalah mencapai kesempurnaan dalam segala aspek yang ditawarkan bagi pelanggan. Rancangan generik dalam upaya perbaikan kinerja kualitas antara lain yaitu cutting up, pulling ahead, dan leapfrogging. Yang kedua yaitu customer service strategi. Strategi ini berupaya memberikan layanan prima kepada para pelanggan. Bentuk layanan yang ditawarkan bermacam-macam, di antaranya garansi, jaminan, pelatihan, penggunaan produk atau jasa, konsultasi teknis, fasilitas pengiriman, instalasi, reparasi informasi gratis suku cadang, peluang modifikasi produk tanpa biaya tambahan, dan seterusnya. Perbaikan layanan pelanggan berperan penting dalam mengubah persepsi tentang produk dan nilainya serta berpengaruh langsung terhadap kesuksesan dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu time-based strategi. Strategi ini menekankan kecepatan dalam merespons setiap perusahaan pasar. Sejumlah manfaat potensial dapat diraih melalui strategi ini, salah satunya yaitu pangsa pasar. Misalnya, bisa bertumbuh karena pelanggan lebih suka mendapatkan pesanannya lebih cepat. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam rangka menerapkan strategi ini antara lain yang pertama, yaitu proses produksi secara keseluruhan harus didesain ulang demi faktor kecepatan. Yang kedua yaitu prosedur administrasi wajib disederhanakan. Yang ketiga, perlu dibentuk tim lintas fungsional yang mampu bekerja secara efektif dan terkoordinasi dengan rapi. Yang terakhir yaitu perlu dijalin kerjasama dengan jejaring pasokan dan distribusi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan materi dari kelompok kami yaitu produk adalah elemen yang sangat penting dalam pemasaran, sedangkan strategi produk itu sendiri yaitu adalah pola keputusan atau pola tindakan yang diambil perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Macam-macam produk yaitu ada dua, customer goods atau organisasi konsumsi, dan industrial goods atau barang produsen. Sedangkan klasifikasi produk yaitu ada barang jasa, barang tidak tahan lama, barang tahan lama, barang konsumsi, dan barang industri. Tingkatan level produk yaitu manfaat inti atau core benefit. Pemasaran harus merubah manfaat inti tersebut menjadi produk generik atau produk dasar. Pemasaran menyiapkan suatu produk yang diharapkan. Pemasaran menyiapkan produk yang ditingkatkan atau produk pelengkap dan potensial. Untuk hierarki produk sendiri yaitu ada niche family, produk family, kelas produk, lini produk, tipe produk, merek, dan item. Strategi positioning diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran.
Sedangkan strategi repositioning merupakan strategi yang melanjutkan dari positioning. Selain itu ada juga strategi overlap. Produk strategi ini relatif unik karena bertujuan menciptakan persaingan bagi merek tertentu milik perusahaan sendiri. Selain itu di dalam strategi produk juga ada yang namanya strategi desain produk, di mana di situ terdapat 3 alternatif desain, yaitu produk standar, customized produk, atau bisa dibilang produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan spesifik, dan produk standar dengan modifikasi. Yang selanjutnya ada strategi eliminasi produk, yaitu strategi untuk produk yang gagal. Selain itu juga ada strategi inversifikasi, di mana strategi ini merupakan upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, terus profitabilitas dan fleksibilitas. Dan yang terakhir ada value marketing, strategi di mana value marketing menentukan kinerja produk dan penyampaian produk atau jasa sesuai yang dijanjikan. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.